Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, sepak bola dunia kembali berduka. Ya, legenda sepak bola Pele meninggal dunia di usia 82 tahun. Ini legenda yang luar biasa ya. Siapa yang nggak tahu Pele ya? Yang benar-benar membawakan dedikasi dirinya buat sepak bola sahabat Bob ya. Kita berikan ucapan kepada King Pele ya, selamat jalan ya, turut berduka untuk keluarganya King Pele ya. Oke sahabat Bob, gimana tadi pagi nonton ya pertandingan Inter melawan Sassuolo 1-0, adalah pencetak golnya Edin Dzeko, luar biasa ya. Kalau menurut gua pertandingan persahabatan melawan Sassuolo ini adalah persahabatan yang bagus dan uji coba yang bagus. Kenapa gitu loh? Karena kan kalau kita lihat Sassuolo ini kan juga polanya juga 4-3-3 ya, sama kayak Napoli gitu. Jadi ini ujian terakhir Inter sebelum ketemu Napoli ini bagus gitu loh. Apalagi penampilan pemain Inter lumayan bagus ya. Kayak Barella yang ada di mana-mana, Hakan yang memerankan peranannya, dan Mkhitaryan yang luar biasa gitu loh. Jadi ya kita benar-benar beruntung gitu loh. Nah di Marco, nah ternyata di kanan ada Belanova ya, di belakang juga menurut gua Skriniar, Acerbi dan Bastoni itu benar-benar back tangguh. Kenapa? Kekompakan mereka, Inter juga clean sheet. Jadi ini yang PR yang kemarin dikerjakan sama Inzaghi waktu lawan Regina juga Inter tidak kebobolan ya kan. Artinya ini gitu loh. Terus bagaimana pemain-pemain kayak D'Ambrosio, Darmian masuk bermain. Jadi ini banyak sekali gitu loh. Nah, kalau sedikit kita soroti tentang Lukaku, ya Lukaku ada beberapa peluang, cuman ya nggak apa-apa. Kalau menurut gue yang namanya orang lagi peralihan dari transisi ya, bagaimana dia drop, terus cedera gitu loh. Nah sekarang dia udah mulai bagus kembali. Nah cuman memang kalau menurut gua Dzeko ini nggak ada matinya ya, nggak ada habisnya nafasnya dia gitu loh, membuka ruang. Dia mau bermain sama siapa, mau sama Lukaku kek, sama Toro kek, sama si Korea kek, tetap aja namanya Dzeko ya Dzeko gitu loh. Makanya ini memang worth it banget Inter memperpanjang kontraknya Dzeko. Apalagi kan kalau kita berbicara Dzeko banyak sekali yang mengincar, Galatasaray lah, MLS ya klub dari Amerika gitu. Jadi ya memang pemain-pemain ini yang menjadi nilai tambah. Kalau kita berbicara Mkhitaryan, wow luar biasa banget gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri bahwa kita benar-benar beruntung mendapatkan dia. Sayang di menit keberapa ya? 3 menit babak pertama dia diganti sama Gagliardini. Kayaknya ada nyeri atau apa, tapi gua baca barusan di Calcio Mercato itu nggak masalah. Jadi itu untuk mengantisipasi bahwa supaya nanti di Napoli dia akan bermain. Karena gini sahabat Bob, komposisinya kan udah jelas sekarang nih ya. Kalau untuk backs, Acerbi, Bastoni dan Skriniar. Nah di kiri ada Di Marco, nah di kanan nih yang diperebutkan. Apakah nanti akan langsung starter si Dumdum atau langsung Belanova atau Darmian yang mau ditaruh di sana. Nah di tengah udah kombinasinya jelas nih, Hakan, Barella dan yang namanya Mkhitaryan. Di depan Dzeko, Toro atau nanti atau si Dzeko Toro atau si Toro dengan si Lukaku gitu. Kita lihat aja nanti di Napoli karena ini kan hanya tinggal menunggu masalah hari aja ya. Sekarang udah tanggal 30. Kita berharap Inter benar-benar bisa menjadikan PR ini dia kerjakan dengan benar-benar. Artinya 3 poin sahabat Bob ya. Jadi kalau kita berbicara pertandingan tadi pagi ya, memang agresif ya pemain-pemainnya pemain-pemain Sassuolo, dan juga kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran. Kadang-kadang gue kaget juga ya, pelanggaran terhadap si Barella lah, pelanggaran terhadap macam-macam. Kaget aja, takut cedera aja karena ini kan mau bergulir Liga sahabat Bob. Sementara tadi malam juga Liga Spanyol udah berjalan ya, tinggal kita aja nih gitu loh. Nah, sahabat Bob, Inzaghi udah mengutak-atik dan memang kalau kita lihat juga Gosen juga bermain tadi pagi. Jadi ya semuanya lah ya. Jadi ini udah komplit semuanya. Gua nggak perlu banyak komentarin gitu. Pada dasarnya ini adalah
bagus ya uji coba yang dilakukan Inter, bagaimana Inzaghi mencoba ini mencoba itu. Nah itulah gunanya gitu supaya Inter benar-benar bisa memainkan apa yang mereka latih, apa yang mereka jalankan selama persahabatan di pertandingan yang sebenarnya. Kita tunggu aja sahabat Bob, semoga benar-benar Inter terus melaju, kalahkan Napoli, terus lanjut kan, itu yang kita harapkan sahabat Bob. Semoga aja sahabat Bob ya, kita tunggu aja sahabat Bob. Ya, nah, sahabat Bob sedikit gue pengen komentarin sedikit ini sahabat Bob, ya. Onana setelah pertandingan diwawancara gitu loh, dia bilang begini, tidak sabar menunggu Serie A kami untuk melawan Napoli. Ini kata-kata pemain-pemain yang udah habis selesai pertandingan melawan Sassuolo. Terus juga kalau misalnya ditanya Francisco Acerbi, harapan baik untuk Milan Skriniar. Saya tetap ingin di Inter. Nah, dia bilang begini, bahwa ya kalau bicara Milan Skriniar, ya dia berharap bertahan, tapi ini semua kembaliin ke dia ya. Pemain-pemain Inter kan juga udah bilang seperti itu kan. Nah, pada dasarnya sahabat Bob, kalau Acerbi dia pengen Inter mencapai kesepakatan dengan Lazio untuk dia tetap di Inter. Tapi kalau seandainya dia tidak akhirnya di Inter, ya dia nggak ada masalah katanya. Bagus nih pernyataan dia gitu loh sahabat Bob ya. Nah, terus kalau kita berbicara yang namanya Opa Marotta ya, bahwa memang Opa Marotta ini kan spesialis pemain-pemain gratisan. Jadi memang ada beberapa 7 peluang ya untuk pemain-pemain yang bebas transfer yang bakal diincar sama Opa Marotta ya. Salah satu adalah yang jelas ada Thuram dari Gladbach, ada Hans Sebaini juga dari Gladbach gitu loh. Terus juga ada kipernya siapa? Kipernya Gladbach juga Jan Somers ya. Terus juga ada Neto, Agustin Rossi ya dari Boca Junior. Terus juga ada Mukhtar Diakby dari Valencia dan Chris Smalling dari Roma sahabat Bob. Jadi ini yang benar-benar lagi dikerjakan juga sama Opa. Apakah ya memang salah satu ya, nggak semua akan diambil. Kalau memang bisa diambil semua ya gimana mau gajinya kan. Nah pada dasarnya itu sahabat Bob ya. Terus sedikit gua update tentang Smalling, bahwa menurut wartawan Itali ya, Stefano Agresti, Chris Smalling ditawarkan ke Inter Milan, bukan hanya sekedar rumor. Ini memang benar ya, bahwa memang Chris Smalling kemungkinan memang udah ditawarkan ke Inter. Tinggal melihat apa peluang-peluangnya seperti apa, terus bagaimana negosiasi kontrak dan gajinya. Yang paling penting sekarang kita pengen dengar dulu dari Chris Smalling, dia mau ke Inter atau tidak. Kalau iya, Inter akan kerjakan. Inter kan udah bilang di video gue sebelumnya bahwa Inter tidak akan memulai. Kalau Chris Smalling mau ke Inter akan urus itu urusan Opa itu ya sahabat Bob ya. Nah terus tadi pagi juga bagaimana pergantian Henrikh Mkhitaryan, sedikit gue update bahwa barusan dicek bahwa itu hanya terjadi benturan dan itu tidak cedera sahabat Bob. Jadi memang mengantisipasi supaya Mkhitaryan tidak cedera dan bisa bermain di Napoli nanti waktu tanggal 4 sahabat Bob ya. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa, apakah Inter benar-benar bisa mewujudkan impiannya untuk mengalahkan Napoli dan memperpendek selisih jarak. Nah sahabat Bob, ini dia ya salah satu yang ditargetkan sama Inter. Kalau memang back Inter para pergi ya, ini ada 4: Scalvini, Smalling, Bekau, dan Hincapi ya. Hincapi ini pemain Leverkusen ya dari Jerman ya. Nah, menurut media Itali, 4 target Inter ini jika Milan Skriniar tidak menandatangani perpanjangan kontrak. Jadi memang udah banyak sekali yang dipantau Inter ya. Kita nggak tahu siapa yang bakal masuk ya. Yang paling penting ya bisa membantu Inter ya, kita support aja, benar nggak? Nah, terus untuk kan Inter lagi mencari kiper kedua ya. Apakah Neto, apakah Rossi, kita belum tahu nih. Tapi kalau untuk kiper ketiga, Inzaghi udah menyatakan bahwa dia pengen mengganti Kordas dengan yang namanya Gabriel Brazao ya. Gabriel Brazao ini kan pemain Primavera dan pemain Brazil, masih muda yang kemarin cedera tetapi sekarang udah bagus. Nah, Inzaghi tetap akan memainkan dia di posisi kiper ketiga. Bagus nih sahabat Bob. Jadi artinya ini kita belum udah lama ya nggak punya kiper Brazil seperti Julio Cesar. Nah, Brazao ini salah satu yang bagus nih sahabat Bob. Sayang aja cedera kemarin ya. Nah, terus
sedikit bagaimana gua update tentang Dumfries ya. Chelsea tidak terkejut dengan bandrol harga 60 juta untuk Denzel Dumfries ya. Karena memang Denzel Dumfries ini memang luar biasa ya. Dari harga 12,5 juta sekarang market value-nya 60 juta ya, itu luar biasa gitu loh. Jadi memang Chelsea pun tidak akan malu mengeluarkan uang sebanyak itu gitu. Karena ya siapa aja dia bisa beli. Banyak sekali pemain-pemain yang dibeli Chelsea ya. Semoga aja kalau memang Inter akhirnya deal dengan Chelsea, kalau untuk Dum ya kemungkinan itu Januari, Inter ya pasti akan mencari pemain-pemain yang berposisi di sayap kanan. Udah ada kan kemarin gua bilang bahwa beberapa ada Marzaoui ya yang dari mana? Dari Maroko ya. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang akan bakal masuk. Apakah tapi yang paling bacanan itu yang paling favorit sahabat buat pemain Kanada itu ya. Semoga aja lah. Yang paling penting sekarang Inter adalah persiapan untuk melawan Napoli. Terus bagaimana pemain-pemain sudah berkumpul ya. Semalam Toro udah mendarat di Milan ya, nanti mereka akan mencoba latihan kembali, berkumpul bersama tim juara dunia yang udah datang. Semoga menular mental juaranya dan Inter benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan untuk musim ini. Apalagi Inzaghi selalu berbicara bahwa Scudetto itu masih mungkin sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.